Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Kembali lagi di video kami, Bunda Kolbi. Kali ini kita mau apa, Kak? Kita kali ini mau bercerita tentang keajaiban capung. Ih, Keajaiban capung. Iya. Kakak tahu capung? Tahu, teman-teman tahu capung? Tahu dong, siapa sih yang nggak tahu capung ya kan? Karena banyak sekali di kebun, di depan rumah kita, di mana aja, di danau, di sungai ya kan? Nah, teman-teman, kalau yang udah tahu capung, tebak. Capung punya mata berapa? Oh iya, dua. Coba lihatin ke teman-teman. Capung punya berapa mata? Matanya ada berapa? Ada dua. Ada dua. Terus punya sayap berapa? Oh ya, 4. Ada 4 teman. Oke, kita lihatin dulu ke teman-teman ya. Nih, kita lihatin dulu ke teman-teman. Nah, tuh. Gimana nih? Oke, kelihatannya teman. Tuh. Ada 4 sayap, ekornya panjang, matanya 2 dan besar. Oke. Tapi sebelum itu teman, saya mau kasih tahu dulu. Sumber yang kita pakai itu adalah dari penerbit Ziad Books dan diciptakan oleh Ibu Dea Selawati. Terima kasih Ibu Dea. Kita bahas tuntas tentang pengetahuan tentang capung. Oke? Nah, Kakak, kenapa mata capung besar? Soalnya mata capung tuh capungnya kan besar, jadi lensanya mau besar. Oh, gitu maksudnya teman. Kenapa mata capung itu besar? Karena capung itu memiliki 30.000 lensa mata. Wow, teman-teman baru tahu kan? Ternyata kenapa capung itu matanya besar? Nah, kalau manusia, kalau kita itu matanya ada 2, tapi lensanya cuma ada 1. Nah, kalau 2 mata berarti 2 lensa, yang kiri dan kanan. Tapi kalau capung itu lensanya ada 30.000 lensa. Banyak banget. Iya, karena capung punya banyak lensa sehingga capung bisa melihat apa yang terjadi di belakang. Iya. Nih, kalau motor atau mobil kalau mau lihat di bagian belakang, dia pakai spion. Dia lihatnya di spion. Tapi kalau orang mau lihat ke belakang, maka harus nengok. Gini, oke? Bukan gitu. Gimana? Oh, gitu nengoknya. Iya. Kalau mau lihat ke belakang harus nengok pakai leher. Tapi kalau capung nggak perlu nengok dong. Cukup lirik sedikit. Kelihatan apa yang terjadi di belakang. Oh, ada kakak Kolbi mau nangkep saya. Kabur! Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa ada orang di belakang siapa, kita nggak tahu kalau nggak nengok. Jadi harus nengok dulu baru ketahuan. Kalau capung nggak perlu nengok. Udah tahu duluan apa yang ada di belakang. Oke? Itu salah satu hebatnya. Wow, luar biasa ya. Kemudian kehebatan keduanya lagi, capung itu digunakan atau menginspirasi manusia atau orang untuk membuat helikopter. Siapa yang tahu helikopter? Nah, helikopter bentuknya sama kayak capung ya. Betul, helikopter mirip sama capung. Alif juga kakak naik helikopter. Oke. Nah, helikopter itu dibuat karena terinspirasi dari capung. Tutup sayang auratnya. Terinspirasi dari capung, nggak sopan, nggak boleh. Sini, geser. Hop. Nah, teman-temannya Oke, teman-teman lanjut ya. Jadi helikopter itu dibuatnya karena ngeliat capung, Kak. Kelihatan sama orang-orang. Oh, capung itu begitu ya. Nggak hanya bentuknya, teman-teman, tapi juga cara terbangnya seperti capung, persis sekali. Capung itu kan terbangnya mengapung ya kan? Ya, jadi bisa berhenti sebentar gitu, terus lagi gitu, sama seperti helikopter, persis sekali. Nah, hanya bedanya kalau helikopter bisa terbang lebih tinggi, kalau capung nggak bisa. Terus kalau helikopter bisa dinaikin, tapi kalau capung nggak bisa dinaikin sama kita, ya kan?
Nah, tapi bentuknya persis. Orang-orang lihat capung. Tapi tetap, walaupun capung itu kecil dan nggak bisa dinaikin, Gede. lebih hebat siapa, helikopter sama capung? Oh ya, lebih hebatan helikopter sama capung. Lebih hebat siapa, hayo? Capung atau helikopter? Helikopter. Lebih hebat capung Ih, dong. capung mah nggak hebat. Karena capung itu yang membuat siapa yang bikin capung? Allah. Allah. Capung yang bikin itu Allah. Jadi sempurna. Oke. Kalau misalnya helikopter itu yang bikin manusia. Manusia hanya meniru bentuknya seperti capung. Gitu. Tapi tetap lebih hebat capung. Karena apa? Capung bisa melihat ke belakang tanpa menengok. Terus yang kedua, kelebihannya lagi. Capung itu, teman-teman, bisa bermetamorfosis atau berubah bentuk seperti kupu-kupu. Nah, coba tebak. Pertamanya itu apa nih? Capung itu dari apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Itu proses metamorfosisnya gimana, Kak? Teman-teman tahu nggak? Nah, jadi kakak mau nggak tahu. Oke, kita cerita aja ya. Iya. Oke, biar tahu, teman-teman juga belum tahu kan? Oke, sekarang Bunda Kolbi mau ceritain ke teman-teman tentang kehebatan capung berikutnya. Capung itu hebatnya bisa hidup di 2 alam. Nah, baru tahu kan? Di 2 alam di mana aja? Iya, bisa hidup di air, juga bisa hidup di udara. Nah, kakak tahu nggak kalau capung itu bisa hidup di air? Ternyata yang hidup di air bukan hanya ikan ya kan? Nah, kok bisa? Iya, teman-teman tahu danau? Tahu danau? Tahu. Oke. Bunda kayak kakak tahunya itu pantai ada Oh, airnya. kalau danau itu seperti sungai tapi lebih besar lagi, lebih luas lagi. Oke. Tapi dia nggak terlalu dalam. Pantai juga besar. Kalau pantai nyambung sama laut, tapi pinggiran laut itu namanya pantai. Kalau danau enggak ya, hanya seperti sungai tapi luas. Kalau yang jauh di pantainya ada ikan hiunya. Oke, kita lanjut tentang capung, oke? Nah, teman-teman kalau mau tahu air danau itu bersih atau tidak, teman-teman bisa cek dengan cara ada capung nggak di situ. Oke, ada capung nggak di situ? Kalau ternyata masih banyak capung, berarti itu airnya masih bersih, masih murni, belum kontaminasi dengan polusi air gitu atau dengan bahan-bahan kimia lainnya gitu ya. Nah, kalau seandainya di danau itu tidak ada capung, berarti itu airnya sudah kotor, sudah tercampur dengan bahan-bahan kimia. Oke? Nah, seperti itu. Itulah karena capung itu sukanya di air yang masih jernih, air yang masih bersih, air yang masih murni. Itulah capung hebatnya. Jadi bisa mendeteksi kalau seandainya air itu masih bersih. Kalau helikopter bisa nggak? Nggak bisa. Makanya terbatas ya kan. Helikopter cuma bisa terbang tinggi dan dinaikin. Udah. Tapi kalau capung kehebatannya banyak. Ya, bisa mendeteksi mana air yang bersih, mana air yang kotor. Bisa menengok ke belakang, bisa melihat ke belakang tanpa harus nengok. Oke? Kemudian bisa hidup di 2 alam, di air dan juga di udara. Nah, pertamanya itu teman-teman, capung itu berasal dari telur. Oke? Telur-telurnya itu dia bertelur di daerah kisaran danau. Oke. Bunda Kolbi lihatinnya gambarnya ya. Nah, ini dia gambarnya. Oke, seperti ini danau dan ini bertelur. Dia bertelur di kisaran danau. Setelah bertelur, telurnya menetas, dia itu seperti ulat kecil, seperti ini, seperti ulat, dia hidupnya di air. Terus hidupnya di air sampai menjadi kepompong, sampai setelah dia keluar dari kepompong sampai menjadi bentuknya itu seperti capung dewasa. Capung dewasa, kemudian itulah namanya metamorfosis pada capung. Jadi capung itu termasuknya metamorfosis sempurna karena bentuknya itu berubah-ubah jadi ulat, kemudian larva, kemudian kepompong, dan kemudian menjadi capung dewasa, sama seperti kupu-kupu ya. Jadi kalau ditanya ibu guru, siapa yang bisa bermetamorfosis dengan sempurna? Capung, kupu-kupu itu sempurna ya teman.
Nah, oke lagi. Teman-teman, capung itu kan punya bulu-bulu ya kan? Boleh deh diperhatiin. Tangkap satu capung, dilihatin. Ada nggak bulunya di capung? Ada nggak, Kak? Pernah nangkep capung? Pernah? Enggak. Teman-teman pernah tangkap capung? Nah, kalau Perhatiin deh. kakak mah nggak pernah itu, nggak pernah. Dulu juga kakak nggak pernah. Dan sekarang mah kakak nggak pernah nangkep capung. Dulu juga nggak pernah nangkep capung. Iya gitu ya. Nah teman-teman, capung itu memiliki bulu-bulu halus kecil dan itu fungsinya untuk merangsang. Di sini nih kira-kira untuk merangsang sel-sel saraf. Bunda Kolbi sambil dibacain ya, bacain ini ya, karena emang ini adalah sumbernya, jadi supaya tidak salah, Bunda Kolbi bacain aja ya. Jadi gini, capung itu kan memiliki berapa sayap? 4 ya. 2 sayap di depan seperti ini ya teman. 2 sayap di depan dan 2 sayap di belakang. Oke. Jadi ini terbangnya capung itu berubah-ubah Kak. Terbangnya nggak barengan. Jadi terbangnya itu gantian. 2 sayap di depan sama 2 sayap di belakang. Jadi kalau 2 sayapnya lagi ke atas, maka sayap di belakangnya lagi ke bawah. Kalau sayap ke belakangnya lagi ke atas, maka sayap di depannya lagi ke bawah. Gitu. Jadi terbangnya secara bergantian, teman. Nah, itu fungsinya. Jadi untuk merangsang bulu-bulunya itu, untuk merangsang bulu-bulu di dalam pada capung. Nah, ketika posisi tubuh capung berubah selama penerbangan, ya kan lagi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke belakang. Nah, rambut-rambut di antara badan dan kepalanya menjadi terangsang. Sel-sel saraf pada akar rambut ini mengirimkan informasi ke otot-otot terbang capung tentang posisinya di udara. Hal ini memungkinkan otot-otot tersebut secara otomatis mengatur jumlah dan kecepatan gerak sayap. Dengan demikian, capung tidak pernah kehilangan arah atau kendali. Sistem ini sungguh merupakan suatu keajaiban yang unik. Nah, ini adalah kehebatan capung berikutnya, teman. Jadi ketika si capung itu terbang mengepakkan sayapnya secara bergantian, dia merangsang bulu-bulu pada capung dan kemudian supaya bisa mendeteksi nih kemana dia harus terbang, ke kanan kah, ke kiri kah, ke atas kah, ke belakang kah, atau dia harus terbang ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat, atau ke arah utara. Nah itu dia bisa mendeteksi. Jadi dia kemana dia arahnya harus hinggap, dia bisa tahu dari bulu-bulunya itu, dari ya pokoknya nyalur ya antara bulu-bulunya, sayapnya gitu. Nah, sehingga dia itu bisa terbang secara stabil. Tapi kalau helikopter, bisa nggak kira-kira ya? Kalau kehabisan bahan bakar, dia bisa jatuh kan helikopter itu, atau sayapnya ada yang nggak bisa terbang, ada yang nggak bisa terbang, baling-balingnya nih, baling-balingin sayapnya ada yang kurang gitu kan, pemutarannya dia bisa jatuh juga. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan helikopter itu jatuh. Tapi kalau misalnya capung, itu bikinan Allah, buatan Allah, sehingga dia itu bisa benar-benar stabil ininya terbangnya. Jadi dia tidak bisa jatuh loh Kak. Iya, kecuali sayapnya ada yang matahin. Teman-teman suka matahin sayap capung nggak? Jangan ya, kasihan. Nah itu jadi fungsinya sayap capung itu seperti itu teman, oke? Sekarang teman-teman sudah tahu deh tentang capung. Coba kita ulangi ya. Capung memiliki 2 mata yang besar, yang satu matanya itu memiliki 30.000 lensa mata. Kemudian punya 4 sayap, oke, 2 sayap di depan dan 2 sayap di belakang, dan bisa terbang ketika terbang itu ngepakin sayapnya secara bergantian. Oke. Kemudian apalagi? Punya bulu-bulu halus juga supaya bisa mendeteksi kemana dia harus terbang. Kemudian keajaiban berikutnya, capung bisa mendeteksi mana air yang bersih dan mana air yang sudah kotor. Kemudian capung juga bisa apa lagi Kak? Bisa melihat kondisi di belakang tanpa harus nengok. Nah, kemudian bisa apa lagi? Ada lagi? Nah, jadi itu ya teman-teman kehebatannya ya. Ayo kita bersama-sama mengucapkan Subhanallah. Gimana Kak?
Subhanallah ya. Hebatnya Allah ya. Hebatnya Allah menciptakan satu ekor capung saja sudah segitu sempurnanya, teman. Apalagi kemarin kita sudah cerita tentang lalat ya. Dia juga punya kelebihannya. Kemudian semut juga sama. Jadi semua masing-masing serangga punya kelebihan masing-masing. Oke. Oke, ikutin terus video kita berikutnya ya. Kita nanti akan ada cerita yang lebih seru lagi, cerita yang tidak kalah bagusnya. Dan teman-teman harus tahu karena ini apa namanya ya, ceritanya bukan cerita dongeng atau hayalan, tapi ceritanya yang sesuai berdasarkan ilmu pengetahuan. Oke teman, jadi tonton terus video kita dan tunggu video kita selanjutnya. Dan jangan lupa apa Kak? Subscribe dan juga like. Oke, tekan tombol loncengnya ya teman, supaya nanti ada notifikasi kalau kita ada video baru. Tonton terus ya, supaya kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Dadah, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum dulu saya. Assalamualaikum teman-teman. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi ya teman. Tadi teman-teman juga ngetawain Iya, Kak. dadah teman. Dadah sayang. Dadah. Dadah. Salam manis.